Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa kabar para siswa sekalian? Kembali kita berjumpa di mata pelajaran kita, mata pelajaran TDO, Teknologi Dasar Otomotif. Materi kita pada hari ini adalah klasifikasi engine atau klasifikasi mesin. Para siswa semuanya, dalam dunia otomotif dikenal banyak sekali jenis mesin. Jika diklasifikasikan atau dikelompokkan, maka akan kita dapatkan beberapa jenis engine atau mesin berdasarkan yang pertama, berdasarkan bahan bakar. Berdasarkan bahan bakar, mesin itu dibagi menjadi dua. Ada yang mesin menggunakan bahan bakar cair, dan ada juga mesin yang menggunakan bahan bakar gas. Kemudian yang kedua, ada dua jenis. Ada yang reciprocal engine, yaitu mesin yang menggunakan piston, dan rotary engine. Kemudian yang ketiga, mesin diklasifikasikan berdasarkan sistem penyalaan. Yang pertama adalah mesin dengan menggunakan busi. Kemudian yang kedua, ada mesin yang tanpa menggunakan busi. Seperti apa? Nanti insya Allah akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Kemudian yang keempat, mesin diklasifikasikan berdasarkan cara kerja. Nah, ini kemarin sudah kita bahas tuntas ya. Ada dua jenis, yaitu ada motor 4 tak dan ada motor 2 tak. Kemudian yang kelima, jika mesin diklasifikasikan berdasarkan cara pendinginannya, maka mesin itu ada dua. Ada mesin yang berpendingin udara dan ada mesin yang berpendingin cairan. Yang keenam, mesin berdasarkan cara pencampuran bahan bakarnya, ini ada dua. Ada mesin yang bahan bakarnya dicampur di luar mesin kemudian dimasukkan ke dalam mesin. Tetapi ada juga yang mesin itu bahan bakar dan udaranya langsung dicampur di dalam mesin atau di dalam ruang silinder. Yang ketujuh, para siswa sekalian, adalah mesin berdasarkan susunan silinder. Ini ada beberapa jenis. Ada mesin yang namanya mesin tipe inline, ada mesin yang namanya mesin V engine, dan ada mesin yang namanya boxer engine. Kemudian yang kedelapan, berdasarkan pelumasan. Ini juga ada dua. Ada oli yang dicampur bensin dan ada oli yang ditampung di dalam bak mesin yang tidak bercampur dengan bensin, kemudian ditekan oleh pompa oli. Seperti apa? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, siswa sekalian, adalah mesin jika diklasifikasikan berdasarkan bahan bakar. Di sini kita menemukan ada dua jenis mesin, yaitu mesin dengan bahan bakar gas dan mesin dengan bahan bakar cair. Seperti yang para siswa lihat di slide ini, salah satu mesin yang menggunakan mesin bahan bakar gas adalah mesin produksi Yanmar. Ya, mesin Yanmar dengan kode mesin 4TN88G ini sudah menggunakan LPG sebagai bahan bakarnya. Adapun jenis yang kedua adalah kebanyakan mesin yang kita jumpai di dunia otomotif rata-rata menggunakan bahan bakar cair. Ya, baik bahan bakarnya berupa bensin ataupun solar. Kemudian jenis yang kedua para siswa adalah mesin jika diklasifikasikan berdasarkan gerak. Di sini kita menemukan ada dua jenis mesin. Ada yang mesin penggeraknya adalah piston, ada juga mesin yang penggeraknya dengan menggunakan rotary. Mesin piston, insya Allah kalian sudah maklum semua ya. Sepeda motor kita, mobil-mobil yang banyak beredar di daerah kita atau di negara kita ini rata-rata menggunakan mesin piston. Tetapi ada juga mesin yang menggunakan mesin rotary. Mobil yang menggunakan mesin rotary ini adalah rata-rata produksi dari pabrikan Mazda. Mazda ini adalah sebuah pabrikan otomotif yang berasal dari Jepang. Kemudian, siswa sekalian, mesin jika diklasifikasikan berdasarkan sistem penyalaannya, di sini kita menemukan juga ada dua jenis. Yang pertama adalah mesin dengan penyalaan busi. Mesin dengan penyalaan busi ini maksudnya adalah bahan bakar dan udara itu dibakar di dalam silinder dengan bantuan busi. Nah, rata-rata yang menggunakan mesin seperti ini adalah mesin dengan bahan bakar bensin. Adapun mesin yang penyalaannya dengan menggunakan kompresi adalah digunakan pada mesin diesel. Di mana kita ketahui bersama bahwasanya mesin diesel tidak memiliki busi seperti busi pada mesin-mesin bensin. Seperti apa cara kerjanya, insya Allah nanti di video berikutnya akan Bapak sampaikan ya.
Kemudian siswa sekalian, mesin jika diklasifikasikan dengan cara kerja, ini insya Allah sudah kita bahas tuntas kemarin ya. Kita menemukan di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah mesin 4 langkah atau mesin 4 tak. Di mana para siswa, mesin 4 tak ini adalah mesin yang gerakan pistonnya ini 4 kali. Ayo, masih ingat nggak gerakannya apa saja? Ya, yang pertama hisap, kemudian kompresi, kemudian usaha, dan yang terakhir adalah buang. Jadi 4 kali pistonnya turun naik untuk melakukan satu siklus kerja. Adapun jenis mesin yang kedua adalah mesin 2 tak, di mana mesin ini dalam satu siklus kerja gerakan pistonnya 2 kali. Tetapi setiap kali bergerak piston dari TMA menuju TMB atau TMB menuju TMA, dia mengerjakan 2 kerja sekaligus. Insya Allah videonya masih ada ya. Nanti insya Allah bisa dicek di link yang ada di deskripsi. Baik para siswa sekalian, selanjutnya adalah mesin jika diklasifikasikan menurut cara pendinginannya. Di sini juga ada 2 jenis mesin para siswa. Yang pertama adalah mesin-mesin yang menggunakan atau memanfaatkan udara sebagai media pendinginnya. Ini kita temukan di mesin-mesin sepeda motor yang memiliki kapasitas atau cc yang kecil. Mesin-mesin seperti ini mudah kita kenali ya. Kita mengenalinya dari adanya sirip-sirip yang ada di sekeliling mesin. Nah, sirip-sirip itu dimanfaatkan untuk menyebarkan panas dari mesin, kemudian ditiup atau dihembus oleh udara luar. Kemudian jenis yang kedua adalah mesin yang berpendingin air, atau mesin-mesin sepeda motor yang menggunakan radiator. Nah, jadi kalau siswa menemukan ada radiator di sepeda motor tersebut, maka sistem pendinginnya adalah sistem pendingin air. Baik, selanjutnya para siswa adalah mesin jika diklasifikasikan tempat pencampuran bahan bakarnya. Jika kita melihat mesin-mesin yang ada di dunia otomotif, maka kita akan menemukan ada 2 jenis mesin. Yang pertama adalah bahan bakar dicampur di luar mesin. Maksudnya bahan bakar ya dicampur di karburator. Untuk yang mesin-mesin menggunakan teknologi karburator. Adapun mesin-mesin yang menggunakan teknologi injeksi, pencampuran udara bahan bakarnya dilakukan di intake manifold. Yang mana yang disebut dengan intake manifold? Intake manifold itu adalah di sini para siswa. Jadi injektor menyemprotkan bahan bakar di saluran masuk sebelum katup masuk. Nah, itulah mesin jenis yang pencampuran udara dan bahan bakarnya berada di luar silinder. Adapun jenis yang kedua adalah mesin yang pencampuran bahan bakarnya di dalam silinder. Seperti apa cara kerjanya? Cara kerjanya para siswa, Bapak jelaskan sedikit. Ini digunakan pada mesin-mesin diesel. Di mana ketika langkah hisap, piston turun dari TMA menuju TMB, katup in terbuka, sama cara kerjanya seperti motor 4 tak pada umumnya. Yang masuk itu adalah udara. Jadi, yang masuk ketika langkah hisap di mesin-mesin diesel adalah udara saja. Terus solarnya bagaimana Pak Guru? Solarnya, nah ini. Solarnya disemprotkan langsung di dalam silinder ketika akhir langkah kompresi, sehingga terjadilah pembakaran. Itulah yang Bapak tadi maksudkan bahwasanya mesin diesel adalah mesin yang tidak menggunakan busi sebagai media pembakar campuran udara dan bahan bakar. Kemudian siswa sekalian, yang selanjutnya adalah mesin dilihat dari susunan silinder. Ini ada beberapa jenis ya para siswa ya. Baik, kita lihat yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah inline engine. Mesin-mesin yang memiliki banyak piston atau banyak silinder, di mana susunan pistonnya antara satu silinder dengan silinder yang lain dibuat sejajar. Piston nomor 1, piston nomor 2, piston nomor 3, piston nomor 4, dan selanjutnya. Ini yang disebut dengan inline engine. Kemudian jenis yang kedua adalah V-engine. Kenapa disebut V-engine? Karena bentuk mesin ini seperti huruf V para siswa. Coba kalau kita perhatikan ini seperti huruf V ya. Nah, kemiringannya ini bervariasi antara 60 sampai 90 derajat. Oke. Mesin ini sama dengan mesin inline di mana dia hanya memiliki satu poros saja. Tetapi mesin ini memiliki 2 kepala silinder atau 2 kop mesin. Jadi selanjutnya adalah boxer engine. Kenapa disebut dengan boxer engine? Karena susunan silindernya saling berlawanan. Oke, kalau kita perhatikan ini ada yang ke kiri pistonnya, ada yang ke kanan. Kruk asnya atau poros engkolnya hanya satu. Ya,
Ini yang disebut dengan boxer engine. Sudutnya antara satu silinder dengan silinder yang lainnya adalah 180 derajat. Ini bisa kita temukan di mesin-mesin VW dan Porsche, yang mana mesin-mesin ini menggunakan penggerak roda belakang. Jadi kalau kita lihat mesin-mesin VW ini mesinnya ditaruh di bagian belakang mobil, bukan di depan seperti mobil-mobil pada umumnya. Kemudian yang terakhir, mesin jika diklasifikasikan berdasarkan bentuknya adalah radial engine. Oke, susunan silinder mengelilingi satu poros engkol. Jadi poros engkolnya satu, kemudian silinder yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya mengelilingi poros engkol. Ini bentuknya seperti bunga ya. Oke, ini silinder 1, silinder 2, silinder 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini umum kita dapatkan pada mesin-mesin pesawat. Baik, para siswa sekalian, yang terakhir adalah mesin jika diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan pelumasan. Ini juga kita temukan ada dua jenis. Jenis yang pertama namanya jenis mesin premix lubrication. Apa itu mesin premix lubrication? Yaitu mesin yang bensin dan pelumasnya dicampur di dalam tangki bensin. Ayo, siapa yang tahu mesin-mesin apa ini? Ya, mesin-mesin pada mesin 2 tak. Kemudian jenis yang kedua adalah mesin yang sistem pelumasannya dengan memanfaatkan tekanan dari pompa oli. Mesin apa itu? Ya, mesin sepeda motor kita. Jadi olinya ditaruh di dalam bak mesin, di dalam ruang keruk as. Kemudian oli yang digunakan untuk melumasi part-part atau bagian-bagian sepeda motor dipompa dengan pompa oli. Demikianlah para siswa kelas 10 TBSM, klasifikasi mesin yang ada di dunia otomotif. Pak Guru ucapkan terima kasih banyak. Selamat belajar dan barakallahu fikum. Kalau ada hal-hal yang kalian ingin tanyakan, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di channel YouTube ini, atau bisa kita diskusikan di grup WA kelas kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.